Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang perkembangan pendidikan Indonesia masa Orde Lama. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Zalvita Dwi Rahmadayanti. Saya Yemerka Putriani. Saya Mia Navitasari. Baiklah, itulah tadi. Lanjut saja ke pemateri yang pertama. Saya persilakan. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri yang pertama, yaitu saya akan menyampaikan tentang pendidikan Indonesia masa Orde Lama. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga dan banyak generasi muda disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi. Seseorang untuk belajar di sekolah karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan orang lain. Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat yang berdiri atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara termasuk dalam bidang pendidikan. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi dua kurikulum, di antaranya yang pertama rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang dilahirkan pada masa kemerdekaan. Memakai istilah dalam bahasa Belanda artinya rencana pembelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan pada istilah kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pembelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Yang kedua, Rencana Pembelajaran Turai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Silabus mata pembelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar suatu mata pelajaran pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pembelajaran lebih dirincikan. Namun dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam ilmu pengetahuan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pemateri yang kedua. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu B, perkembangan pendidikan Indonesia masa Orde Lama. Masa revolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya pada masa revolusi sangat terasa serta terbatas. Tetapi, bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita dapat merumuskan Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Junto Nomor 12 Tahun 1954. Kita dapat membangun sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya pada pengajaran, pelajaran melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, walaupun serba terbatas. Dengan segala keterbatasan itu, memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa pancaroba seperti rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara, meskipun baru penentuan saja karena belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada tiap pelajaran. Senada dengan lika-liku perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, maka sejarah pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktu yang ditandai dengan peristiwa penting dan tonggak sejarah sebagai pengingat, diantaranya periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1966. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang ketiga.
Baiklah, saya di sini akan membacakan materi yang terakhir, yaitu ada beberapa sistem pendidikan pada periode ini. Yang pertama itu periode pada tahun 1945 sampai 1950. Sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Yang kedua itu periode 1950 sampai 1966. Pada periode ini difokuskan antar kurun waktu tahun 1950 sampai 1966 seperti terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga itu tentang kurikulum sejarah masa Orde Lama. Pelaksanaan pendidikan sejarah di Indonesia tidak lepas dari adanya kurikulum. Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pada masanya. Kurikulum merupakan produk pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah. Kurikulum pendidikan sejarah mengalami berbagai penyesuaian dengan keadaan pada masa itu. Karena itulah lahir indoktrinasi dalam pendidikan sejarah. Berikut beberapa kurikulum yang berlaku di Indonesia pada zaman Orde Lama. Yang pertama itu kurikulum 1947. Kurikulum pertama di Indonesia yaitu kurikulum ini hadir sebagai bentuk pembaruan dari kurikulum Belanda yang berlaku di Indonesia sebelumnya. Sejarah dinilai sebagai mata pelajaran yang strategis untuk menumbuhkan kesadaran bela negara. Yang kedua itu kurikulum 1952. Kurikulum ini mengalami penyempurnaan. Kurikulum atau rancangan pelajaran terurai 1952, kurikulum ini sudah berorientasi ke pendidikan nasional. Pada pelaksanaan kurikulum ini, mata pelajaran sejarah termasuk ke dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga itu kurikulum 1964 yang disempurnakan di tahun 1964. Kurikulum ini hadir sebagai kurikulum terakhir pada masa Orde Lama atau akhir kekuasaan pemerintahan di bawah Presiden Soekarno. Pada pelaksanaan kurikulum ini, mata pelajaran sejarah termasuk dalam bidang pengetahuan atau inteligensi. Sudah mulai terlihat indoktrinis pendidikan nasional pada materi pembelajaran yang ditunjukkan selaras dengan kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Soekarno. Baiklah, hanya itu saja materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.